melaksanakan perjalanan dinas monitoring atlet PON Jawa Tengah asal Wonosobo pada tanggal 3 sampai 6 Oktober 2021 di Sentani dan Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Papua. Bantuan yang diberikan sejumlah Rp24.283.000 untuk biaya transportasi, akomodasi, dan melaksanakan monitoring pada waktu bulan Oktober tanggal 3 sampai 6 Oktober. Ketum kami dan Sekum berangkat ke Papua untuk melakukan monitoring yang anggarannya tidak berasal dari anggaran KONI tahun 2021 tetapi difasilitasi oleh Pemkab Wonosobo. Saya lanjut. Keempat, berdasarkan rapat pengurus KONI se-X Karesidenan Kedung, Pekalongan dan Banyumas diselenggarakan tanggal 5 Juni 2021 di Kebumen dan tanggal 18 September 2021 di Banjarnegara. Salah satunya telah memutuskan Wonosobo ditunjuk menyelenggarakan forum diskusi atau FGD dan rapat koordinasi KONI Dulongmas yang dilaksanakan pada 28 November 2021. Biaya penyelenggaraan kegiatan tersebut berasal dari bantuan Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Bapak Eko Prasetyo Heru Wibowo SH sebesar Rp10 juta dan telah dilaporkan penggunaannya. Demikian secara ringkas laporan pertanggungjawaban dari saya selaku bendahara umum yang bertanggung jawab untuk keuangan KONI. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bendung yang telah melaporkan posisi keuangan KONI tahun 2021. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya nanti tanggapan dan jawaban panjenengan sampaikan setelah kami menyampaikan program kerja terlebih dahulu. Jadi program kerja sekalian, jadi nanti menanggapinya laporan tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022. Baik, di buku panjenengan sudah tertera, panjenengan bisa membuka-buka program kerja tahun 2022 yang intinya baik yang pertama latar belakang, dasar, tujuan dan keberhasilan. Kemudian tugas pokok dan fungsi KONI, saya kira semuanya normatif, bisa panjenengan dibaca. Yang paling memungkinkan untuk panjenengan kritisi barangkali di halaman ini, kebetulan ini tidak ada halamannya sehingga kita susah. Yang ada kolom program bidang perencanaan anggaran yang ada kolom-kolomnya ini barangkali, karena tidak ada halamannya kita susah untuk. Nah ini ada rencana program bidang kesekretariatan dan organisasi yang akan dilaksanakan A sampai K. Saya kira tidak perlu saya bacakan satu per satu. Kemudian rancangan program bidang pembinaan prestasi ada A sampai F. Saya kira kalian bisa langsung baca di situ. Dan rencana program bidang anggaran, penyusunan perencanaan realisasi dan seterusnya ada programnya A sampai F. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, secara detailnya di halaman terakhir panjenengan bisa melihat rencana anggaran belanja KONI Kabupaten Wonosobo yang berasal dari bantuan hibah APBD penetapan tahun 2022 di halaman terakhir. Barangkali yang paling panjenengan mungkin bisa dikritisi adalah itu antara program kerja yang tadi ada kolom-kolomnya itu dengan postur anggaran kita 500 juta. Tapi sebagaimana yang kami sampaikan tadi, Bapak dan Ibu sekalian,
gambaran kami bahwa dana yang 500 juta itu pure nanti untuk persiapan kita, persiapan ke pra-porprov. Kemudian kita akan segera membuat nota dinas ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kemudian diteruskan ke Pak Bupati untuk beliau memberangkatkan atlet-atlet kita yang sejumlah 400 sekian atlet kepada event pra-porprov. Pra-porprov ini sesuai dengan caburnya masing-masing. Ada yang dilaksanakan di Magelang, ada yang dilaksanakan di Semarang, ada yang dilaksanakan di Pati Raya, ada yang dilaksanakan di Solo dan seterusnya sesuai dengan caburnya masing-masing. Sehingga menyangkut waktu, tanggal itu diserahkan sepenuhnya kepada cabang olahraga masing-masing. Pemprov maksud saya, Pemprov Pemprov masing-masing. Ketika kemarin pada Raker Prof, Musor Prof, itu sesungguhnya sudah ada gambaran agar Pemprov itu menahan diri sebelum ada keputusan dari Pak Gubernur, karena ini menyangkut anggaran-anggaran yang akan dilaksanakan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, ternyata Pemprov kan juga punya step-step tahapan demi tahapan yang harus dilaksanakan. Contoh PASI yang dari 1 minggu yang lalu, belum ada 1 minggu, melaksanakan pelantikan. Beliau Ketua Umum Pemprov menyampaikan kita tidak bisa menunggu sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Ketua Umum KONI Provinsi agar menunggu persetujuan dari Gubernur, karena memang tahapan-tahapan terkait dengan jadwal secara nasional. Dan bagi kita sangat memaklumi, imbasnya apa? Imbasnya nanti di tingkat kabupaten juga kita digandapan. Kenapa digandapan? Karena mengacu kepada tahun 2021, anggaran termin pertama baru turun pada bulan Agustus, 18 Agustus termin pertama baru turun. Nah, padahal kita dari Februari, Maret dan seterusnya sudah banyak pemprov-pemprov yang melaksanakan pra-porprov. Ini kan luar biasa, kita harus memutar siasat bagaimana agar cabur-cabur yang ada di kabupaten ini bisa mengikuti pra-porprov di tingkat provinsi. Soal tempatnya itu sesuai dengan pemprovnya masing-masing. Barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian, tidak perlu kami bacakan satu persatu, panjenengan bisa dilihat karena sudah dipaparkan. Hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bendung, bahwa tahun 2021 sudah diprogramkan aplikasi data, dan ini sudah tinggal launching. Kenapa ternyata belum bisa launching? Karena yang namanya aplikasi ternyata tidak bisa seperti beli TP Kemul, sekarang beli terus sekarang sudah ada. Sekarang beli dibuat dulu sesuai dengan keinginan kita. Harapan kami minimal bahwa kita tidak punya cukup anggaran sebagaimana kabupaten-kabupaten lain, tapi paling tidak kita punya unggulan. Apa itu? Aplikasi data. Yang kebetulan aplikasi data itu kita terintegrasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, bahwa bagaimana nanti data-data yang data atlet baik SD, SMP, SMA, kemudian data atlet cabur dan data atlet prestasi yang ada di KONI nanti bisa menyatu, sehingga pelatih-pelatih olahraga, guru-guru olahraga, cabur dan semua pegiat olahraga bisa melihat nanti lewat WA, lewat HP, bagaimana postur kepengurusan KONI, bla 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 bla. Bagaimana kepengurusan Porki, kepengurusan Porki tahun ini sampai tahun ini, misalkan tahun 2022 sampai 2026 misalkan. Ketuanya ini, pengurusnya lengkap, pelatihnya ini, kemudian klubnya ada berapa klub, kemudian atletnya A, B, C, D, level 1, level 2, dan level 3, semua bisa dilihat dan siapapun bisa melihat.
Begitu juga kita bisa menangkap nanti atlet-atlet Pokda, SD, SMP, SMA akan terintegrasi sehingga nanti guru-guru penjaskes dan cabang-cabang olahraga bisa menyatu. Kalau selama ini kan yang atlet-atlet Pokda jalan sendiri, kemudian binpres, atlet berprestasi jalan sendiri, sehingga asupan atlet itu tidak jelas pembinaannya. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Bendung tadi, insya Allah dalam waktu dekat akan segera di-launching nanti cabur-cabur agar mengisi profiling yang kemarin disampaikan oleh karyawan KONI, agar profiling itu data awalan bisa di-input. Di KONI ada profiling hasil tahun 2020, tapi ternyata itu datanya masih mentah sekali. Level-level atlet level 1, atlet level 2 dan seterusnya belum terdata. Hanya adanya levelnya ini, sehingga kita masih sangat kesulitan untuk memasukkan ke aplikasi data itu. Itu pun hanya 40% yang masuk. Kemudian saya menggarisbawahi juga apa yang disampaikan oleh Pak Binpres juga oleh Pak Bendung tadi terkait dengan kemarin tes kebugaran. Ketika kita melaksanakan tes kebugaran, alhamdulillah luar biasa, baik support dana dari PT Bangun Sentosa dan juga dari Jawa support luar biasa meringankan kita. Tapi harapan kita bahwa kita ingin mengetahui sejauh mana kondisi fisik atlet-atlet kita ternyata masih jauh sekali dari harapan. Dari sekitar 400 sekian atlet yang mengikuti tes kebugaran, ternyata tidak ada 10 atlet yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan dari tes kebugaran itu sendiri. Dan ini penilaiannya bukan kita, kalau kita malah tidak tahu. Ini dari ahli yang memang menangani itu. Nilai A, nilai B, nilai C, ternyata seperti itu. Yang masuk itu hanya beberapa. Saya bilang, kenapa bisa seperti itu? Ternyata datanya rigid sekali. Dan bagi bapak ibu sekalian yang memang dari pegiat olahraga, dari guru olahraga, saya kira bisa membaca secara detail. Ada yang macam-macam. Kita tidak bisa menyampaikan karena bukan disiplin dan bidang saya. Intinya terima kasih bahwa kemarin sudah dilaksanakan dan mudah-mudahan besok akan kita laksanakan lagi. Mungkin tes kebugaran mungkin yang ketiga atau yang kedua, sehingga kita bisa mengetahui kondisi fisik para atlet yang siap untuk terjun di Porprov. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami tambahkan. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan jadwal kita pandangan umum peserta dan tanggapan dari pengurus KONI. Mohon maaf, nanti yang akan menjawab tidak hanya kami yang ada di depan, barangkali bisa dibantu oleh segenap pengurus-pengurus KONI yang lain bisa membantu menjawab, sebab pertanyaannya angel-angel banget, galak-galak, sehingga nanti rekan-rekan yang lain yang bisa ikut membantu menjawab. Saya kira itu mungkin untuk termin pertama. Kami persilahkan untuk 3 penanya. Pertama Ibu Yuni, Pak Yunam Arif, Pak dari Pasifik. Nah, Pasifik. Ibu Sri Wahyu. Sri Yuni. Mohon maaf. Oh, jasa gaspal. Oh, dipersilakan ya. Terima kasih Disimas dan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Untuk pertama kalinya kami akan memperkenalkan diri. Barangkali belum ada yang kenal dengan saya. Nama keren saya Mbak Yuni.
Saya Ketua Umum Cabur Pasi Wonosobo yang ke-7 periode. Saya 28 tahun mengabdi untuk Wonosobo, khususnya di cabang olahraga atletik. Kami mengabdi 24 tahun di Provinsi Jawa Tengah, 6 kali periode, insya Allah sampai tahun 2023. Banyak hal yang saya peroleh selama 28 tahun dan 24 tahun ini, kepengurusan dari periode ke periode. Koni gak tak hitung saya jadi pengurus, soalnya kakian jabatan. Yang kedua, saya juga dituakan di sini dalam Ikatan Sarjana Olahraga Kabupaten Wonosobo. SK kami sudah kami dapat, barangkali Bapak Ibu yang belum terwadai, nanti pada saat pengukuhan nanti akan saya datangkan di pendopo semuanya. Jangan khawatir kalau dengan saya, pasti semuanya akan terakomodir untuk harapan-harapan ke depan panjenengan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya pahamkan teman-teman yang berada di sini, saya mengalami dari periode ke periode, dari yang gak enak sampai yang enak dan gak enak terus selamanya, mungkin demikian. Masalah anggaran saya sudah tidak kaget lagi dan tidak heran lagi ketika pernah dapat 250 juta pada saat itu, meningkat 300 juta, 500 juta, yang sekarang besok lagi 500 lagi. Bayangan saya sama dengan yang kemarin-kemarin, hanya saja dari pihak Pasi ini bisa mensikapi bagaimana kita memutar otak kita untuk tetap bisa berprestasi dan bisa membawa atlet kita ke jenjang yang lebih tinggi. Ini yang paling utama. Ini pinter-pinternya panjenengan semuanya. Nah, untuk itu kita tidak bisa hanya mengkritisi pengurus dari pengurus ke pengurus. Cuma saya mohon kalau mau memberikan saran dan usul itu mestinya ada solusinya. Itu sing terpenting. Ayo nyambut gawe bareng-bareng, karena KONI ini rumah kita. KONI ini rumah kita yang harus dijaga keharmonisannya ini teman-teman. Ya, saya tidak mau pokoknya tidak ada yang tidak harmonis, semuanya harus enak, bisa menerima, dan kita bekerja bersama-sama. Karena di sini tidak ada yang dapat bayaran, ini terus terang aja. Ya, kita rekosone dari dulu. Apalagi cabur ini luar biasa. Mbah monitoring apa perjalanan dinas semuanya serba gratisan, nggak ada yang menggaji dan nggak ada yang nyamoni. Untuk itu kami berharap KONI ini dalam memprogramkan program kerja KONI di tahun 2021 itu sudah jadi rancangannya dan schedule-nya sudah jelas. Artinya demikian, kalau kita melihat di rancangan yang semuanya berada di buku itu secara global dan umum saja, belum merupakan jadwal atau schedule daripada di tahun 2022. Harusnya di bulan Januari misalnya sampai Februari di bagian organisasi itu pendataan dan seterusnya bla 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 atlet. Kemudian berikutnya tes VO2 max itu di bulan sekian. Jadi kita itu mempersiapkan atlet-atlet kita itu jelas bulannya, tidak ada istilah lagi hari ini harus kumpulkan data. Ayo, loh, program dibuat sendiri kok, perintahnya kayak provinsi di non-sewu ini, non-sewu. Ya, sekali hari ini kirim tugas, isi Google Form dan seterusnya. Besok sudah harus mengumpulkan. Kami semua ini pegawai silihan. Ya, artinya kita punya pekerjaan yang tetap, kemudian kita bekerja sambil ngopeni cabang olahraga. Untuk itu mohon ditolerir yang ini tidak bisa kita di deadline engkau sore rapat dan seterusnya. Itu nek perintah Pak Bupati kita pasti siap gerak. Nah, itu kalau kita menghadiri rapat. Tapi kalau program kerja harus ditata, dijadwalkan yang jelas, itu demikian. Kemudian dari bagian Trimbes saya menyoroti demikian.
tes VO2 max itu pasti ada kelanjutannya. Di antaranya hasil dari tes VO2 max itu harus dikonfirmasikan ke kita, sehingga atlet kita siapa yang kurang daya tahannya, tentu saja kita meningkatkan volume intensitas latihan kita. Nah ini, nah tolong sampaikan, surati kita siapa ABC-nya itu kurangnya apa, hasilnya bagaimana. Nah pentingnya di sini koordinasi dan biar sinergi, termasuk ketika KONI itu mengundang BIMPRES rapat sendiri, organisasi rapat sendiri, bendahara rapat sendiri. Ini tidak bisa seperti ini. Semuanya harus lewat ketua cabang, harus tahu ketika mempertanggungjawabkan kita mesti ikut andil dan ikut bagian di dalamnya. Terus terang saya buka buku kaget, wah atlet pelatihku dapat anak 3.500.000 peruntukannya untuk ini sekian orang. Kemudian termin pertama, kedua, dan nah karena surat itu tidak lewat kita, maka kita tidak bisa mengondisikan. Saya beritahu Bapak Ibu, jumlah pelatih kita itu tidak hanya yang dikontrak saja, hanya 2. Terus terang atletik pelatihnya itu ada 5, sehingga uang yang didapat itu harus dibagi 5. Nah ini kita harus tahu pembagiannya. Kalau sudah diterima mereka, kemudian kita mengarahkan, Mas tolong bagi dengan teman yang lain, kita bisa mengarahkan seperti itu. Jadi besok lagi kalau ada rapat itu harus sinergi, jangan per bidang mumet kita nggak ngerti apa-apa itu. Jadi pangapunten ini. Kemudian untuk anggaran, kita melihat anggaran 500 juta. Ya, ini sudah beralih ke keuangan, maaf. 500 juta untuk operasional sekretariatan KONI sudah 158, isih tambah monitoring 16 juta, dan ini bunyinya tryout 130 juta. Barangkali ini bantuan ke cabar, beberapa cabar mungkin ya, belum semuanya karena terkendala semuanya karena keuangan. Lah untuk itu barangkali bisa berhemat-hemat kalau sudah ada operasional di sekretariat 158, barangkali yang monitoring ini tidak semua pengurus, mungkin ya beberapa saja yang BIMPRES 16 juta ini bisa penghematan, barangkali demikian ini. Kemudian setelah saya melihat, nah program kerja yang baru ini tidak beda dengan tahun kemarin. 500 juta ini kemudian ditambah dengan titipan 155 itu dana aspirasi hibah yang dari beberapa cabur yang diketuai beliau-beliau itu. Saya hanya ingin bekerja dengan teman-teman di rumah kita itu dengan aman yang nyaman. Untuk itu mohon kalau di TV ini berhati-hatilah, itu saja, karena itu SPJ-nya tidak mudah. Nah, yang 150, maaf, yang ya 155 itu kan di TV dilewatkan KONI, nah cabur-cabur itu. Alangkah baiknya kalau sama-sama pengen memajukan Wonosobo itu, mbok dananya nek dilebokno KONI kabeh, bantuan itu sama-sama dikeluarkan, kan kok pembagiannya manajemennya lebih enak itu, KONI lebih banyak leluasa yang 155 itu. Nah karena itu titipan, ya ini harus berhati-hati karena SPJ-nya sangat susah. Terus terang kami banyak teman di provinsi itu juga diingatkan, Mbak hati-hati di DTP lewat dana hibah itu ya yang 155 itu. Itu hanya mengingatkan kita saja untuk berhati-hati. Demikian barangkali itu. Kemudian untuk pelayanan KONI agar lebih meningkat lagi dan semuanya untuk kita, tidak ada surat yang berbunyi ancaman-ancaman, itu hanya bahasa kalimat saja menurut saya. Tolong dilengkapi data ini yang tidak mesti begini,
yang tidak pasti akan tidak dapat dan seterusnya. Ini tolong hindarkan ya. Ini kita rumah kita sendiri, ya, rumah kita sendiri. Sekali lagi, pelayanan KONI ketika surat menyurat jangan sampai ada kata-kata ini juga. Tolong cabar untuk ambil surat di KONI. Nah, KONI dari dulu itu nggak pernah ada karyawannya dari dulu, tapi semua berjalan surat juga sampai ke kita. Dan karena ini zamannya zaman elektronik, ya kalau tidak diambil lewat undangan cabar juga ini lebih baik. Tapi jangan ada kata-kata ambil surat di KONI. Loh, nah pelayanannya bagaimana? Saya sama saja ketika disuruh orang Semarang, dan itu cukup pakai PDF aja undangannya, mungkin demikian, atau pengirim surat Mas Andi benar mumet dan saya katakan gitu, mungkin demikian. Kalaupun itu harus disurat pakai surat, tentunya surat itu jangan ada kata-kata silahkan ambil sendiri. Lah pelayanannya bagaimana? Standar pelayanannya ini harus dipikirkan juga, karena sama-sama kita mau memperbaiki organisasi, tidak hanya di cabur, namun di KONI juga harus demikian. Banyak panjang lebar mungkin ada yang tidak berkenan, mohon maaf, mohon dimaafkan sekali lagi. Apa yang telah saya sampaikan ini kemungkinan karena hanya pengalaman saja yang kita punyai, kemudian kita tularkan ke teman-teman. Berlebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Ya, mohon tepuk tangan udah diberikan. Luar biasa, ini mungkin apa ya, rekor kan. Jadi ini mengalahkan Pak Harto ini boy. Kalau Pak Harto ada 5 periode. Mohon maaf. Sebentar. Untuk selanjutnya, mohon maaf, nanti penanya fokus masalahnya apa, pertanyaannya apa, gitu, dan waktunya setuju ya. Jadi biar fokus, masalahnya ini anggaran, saya tidak setuju usulnya seperti ini misalkan. Saya kira itu yang pertama. Dan kedua, monggo sambil panjenengan bisa ambil kopi atau snack, jadi kita langsung saja sambil berjalan, kopi breaknya sambil jalan saja biar tidak mengurangi waktu. Saya kira gitu nih, setuju nih. Sebelum ke Pak Yudin Arif, monggo Pak Dwi. Mohon maaf, karena kami dari Taekwondo, mungkin sebentar lagi kami akan ke Solo, karena di Solo ada pertandingan wali kota HAP, event nasional, dan alhamdulillah Taekwondo sampai tadi jam 10 sudah mendapatkan 5 medali emas. Terima kasih. Kepada pimpinan sedang yang saya hormati, poin-poin saja, memperkenalkan diri, saya dari Taekwondo, nama saya Suri. Kalau Bu Yun tadi 28 tahun, sudah 6 periode, 7 periode, saya baru 1 periode di latihan. Menanggapi program kerja, saya hanya kepingin matur bahwa saya selaku perwakilan dari Taekwondo sangat mendukung adanya program Bina Cabur atau penertiban aspirasi cabur. Tapi saya sangat tidak setuju kalau ada intervensi dari KONI kepada cabur, apalagi ke klub-klub. Sekali lagi, dari Taekwondo sudah pernah ngalamin Pak. Dari Taekwondo itu ada surat dari KONI masalah rekomendasi klub, langsung ke klub. Jadi pengkap tidak jaga tidak ada. Itu maksudnya apa? Kalau memang seperti ini, kalau memang tidak bisa dirubah, saya dari Taekwondo mewakili Taekwondo mengeluarkan diri dari keanggotaan KONI. Itu. Kemudian masalah anggaran, saya hanya mengusulkan tadi ada sumber anggaran atau sumber pemasukan dari selain hibah Pemda. Saya baca sekilas tadi diterangkan juga oleh bendahara bahwa ada 24 juta dari Bupati, 12 juta dari PT Bangun Sentosa, dan 10 juta dari Pak Eko, Ketua DPR. Apa slogannya tidak angka-angka itu dimasukkan dalam RAB, baru nanti diterjemahkan kepada RAB tersebut. Jangan dipisah-pisah. Jadi KONI ini kan berarti ada anggaran 500 juta plus 2
24 juta dari Bupati, 12 juta dari Bangun Sentosa, dan 10 juta dari Ketua DPR. Tapi tidak ada dalam RAB. Yang 24 juta tadi hanya dijelaskan untuk kunjungan ke Papua. Nanti kalau kunjungan ke Papua habisnya 30 juta, yang nombokin siapa? Barangkali ditombokin oleh pengurus atau bagaimana, tapi laporannya supaya lebih jelas. Itu saja mungkin Pak Pimpinan Sidang yang saya hormati, usulan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena ada tambahan, ini mohon maaf, termin pertama menjadi 4 orang ya. Tadi kan sepakat 3 orang. Untuk selanjutnya Pak Yun Al Arif dipersilakan, singkat padat ya. Untuk yang sekian kalinya, perkenalkan saya Yunam, mewakili cabur Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau STI. Pimpinan sidang yang terhormat, karena laporan sekelas KONI ini tidak ada halamannya, maka mohon untuk didengarkan. RAT ini merupakan forum tertinggi yang tadi dijelaskan. Artinya tertinggi bagi para cabur untuk meminta penjelasan. Hal ini sesuai dengan tatib RAT tadi pasal 11 ayat 2, di mana cabur boleh berbicara pada pandangan umum. Karena ini tidak ada halamannya, maka saya nanti akan menyampaikan per poin-poin tadi yang diminta oleh pimpinan sidang. Sebagian sudah disampaikan oleh perwakilan cabur dari taekwondo. Mungkin saya akan mengalami hal yang sama seperti cabur taekwondo mewakili PSTI. Ya, terhadap intervensi cabur, saya juga akan keluar kalau itu tidak sesuai dengan aturan. Ada 3 poin dalam laporan RAT yang kami butuh penjelasan. Mohon dicatat. Pada bab 3 pelaksanaan program kerja poin 3 tercatat tentang persyaratan menjadi anggota KONI harus ada rekomendasi klub cabur. Dalam LPJ tersebut tercatat sesuai ADART KONI pasal 11. Mohon penjelasan, apakah betul ADART KONI pasal 11 itu berisi tentang rekomendasi KONI kepada klub cabur? Mohon dicek. Saya tadi sudah share ADART KONI 2020 di grup cabur. Mohon silakan dicek pasal 11. Apakah ada di situ termaktub bunyi bahwa klub itu harus atas rekomendasi KONI? Ya. Sebab setahu saya tidak ada. Kalau betul itu tidak ada, maka mohon maaf. Jadi kalau tidak betul ini mohon maaf betul. Karena apa? Karena selama ini berarti dalam pelaksanaan program kerja KONI sudah berbuat dolim kepada para cabur terhadap persyaratan keanggotaan KONI. Syaratnya harus ada rekomendasi dari klub, dari KONI. Klub harus ada rekomendasi dari KONI. Ini artinya melangkahi kewenangan cabur atau Pemkab. Jadi kalau tadi Pak Dwi, oke, Pemkab terus dianggap apa? Ini memang betul. Di situ pasalnya nggak ada yang berbunyi bahwa ketika kita menjadi anggota KONI itu harus ada rekomendasi klub dari KONI, itu nggak ada di situ. Silahkan dicek. Ini mohon untuk ke depan supaya program KONI dibenahi lagi. Yang kedua, ini ada 3 poin. Pada poin B, pembinaan prestasi nomor 4 tentang monitoring PON Papua. Mohon penjelasan. Apakah dalam pelaksanaan monitoring Papua itu
yang diutus oleh Bupati terhadap Ketum dan Sekum betul tidak menggunakan anggaran KONI sama sekali, seperti yang tadi disampaikan oleh Bendung. Saya sepakat dengan dari Taekwondo tadi. Setahu saya untuk laporan RAT ini adalah pengejawantahan dari aturan pembukuan yang ada di BKU atau buku kas umum. Artinya ketika KONI mendapat bantuan hibah dari APBD, kemudian ada bantuan lain dari eksternal, maka aturannya bantuan dari eksternal itu harus dibukukan di BKU dari satu, tidak terpisah seperti tadi. Kalau di LPC kan itu masih terpisah. Jadi nanti DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran yang tadi hasilnya 0 itu tidak hanya dari dana hibah 500 saja, tetapi di situ dimasukkan juga yang dari eksternal 24, 10 dan 12 tadi. Terakhir poin yang ketiga pada bab 14 ya, karena nggak ada halamannya. Laporan keuangan poin A. Mohon penjelasan. Ya, karena tatip nomor 11 kan hanya boleh mohon penjelasan saja. Di bahasa saya mohon penjelasan. Mohon penjelasan, apakah boleh dalam laporan anggaran hibah APBD yang 500 juta itu dalam 1 tahun anggaran berjalan laporannya menggunakan istilah tanda kutip adendum. Kalau boleh, saya mau tanya itu pakai acuan aturan mana? Setahu saya, penggunaan istilah adendum itu akan berdampak pada konsekuensi yuridis atau hukum. Kenapa? Karena syarat adendum itu sesuai dengan kumpulan undang-undang hukum KUH Perdata. Kalau tidak salah pasal 1338, pasal 5 ayat 1 dan pasal 7 ayat 1, dalam adendum itu harus ada naskah perjanjian antara dalam hal ini KONI dengan pemberi hibah. Kalau panjenengan membaca nanti peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang pengelolaan anggaran keuangan daerah, di pasal itu disebutkan memang Bupati sebagai kekuasaan anggaran daerah, tetapi dalam pelaksanaan perencanaan dan sebagainya tentang APBD ini Pak Samsul Ma'arif lebih tahu ini. Pengelolaan anggaran itu dikoordinir oleh Sekda. Perkara nanti KONI MOU-nya dengan Kadikspora, artinya bahwa ketika di situ muncul istilah adendum secara hukum, artinya panjenengan harus melampirkan 4 naskah perubahan yang ditandangani oleh KONI dan pemberi hibah. Kalau tidak ada, maka ini terdapat cacat hukum. Maka ketika ada cacat hukum terhadap penggunaan anggaran daerah akan berdampak pada konsekuensi yuridis atau hukum. Mohon hati-hati. Ya, ini saya hanya mengingatkan saja. Barangkali nanti ada yang berani melaporkan ke Pitsus atau ke Kejaksaan atau ke BPK kan bisa saja. Nah, sebab istilah adendum ini ada cacat hukum di sini gitu. Jadi tidak bisa serta-merta merubah adendum sampai 4 kali hanya bagaimana caranya supaya laporan itu terlihat angkanya 0 gitu. Tidak bisa. Saya kira mungkin itu barangkali hanya mohon penjelasan, agak keras barangkali ini para senior minta maaf pimpinan sidang. Pak Samsul ini sudah melanglang buana di Pemda ini, saya kira lebih tahu gitu.
mohon dijelaskan. Apakah betul itu? Kalau salah berarti perdanya yang salah, Pak. Oke, kalau salah berarti perdanya yang salah. Nanti saya coba untuk. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini saya sepakat dengan yang diusulkan oleh Pak Dwi dari cabur taekwondo. Setuju, sangat setuju. Terima kasih. Baik, untuk yang ketiga Pak Sidik dari Perkemi. Iya, karena yang keempat maksudnya, karena tadi ada tambahan Pak Dwi sehingga sudah disepakati 3, berarti tambah 1 jadi 4. Terima kasih dengan rapat yang kami hormati. Beberapa hal yang kami sampaikan. Perkenalkan, saya Sidik dari Perkemi. Saya yang pertama memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada jajaran kepengurusan KONI yang sudah melaksanakan kegiatan dan menyusun rencana kegiatan untuk 2022. Saya tidak akan kritisi, Pak, tetapi sedikit saran beberapa yang mungkin nanti bisa dilaksanakan. Yang pertama dengan kaitannya tadi disampaikan ada penanganan cedera pasca, sebelum maupun sesudah. Saya hanya menyampaikan kalau sebelum sifatnya pelatihan, tetapi bagaimana dengan atlet yang cedera dan tidak bisa beraktivitas kembali? Karena di cabur kami ada beberapa atlet yang ternyata tidak bisa beraktivitas secara full kembali karena ligamennya putus, itu ada. Ya, jadi untuk tumpuan yang berat-berat mereka tidak mampu. Mohon yang pertama itu. Kemudian saya sangat berterima kasih ketika tadi disampaikan semacam ikatan untuk atlet yang berprestasi, baik itu dari jajaran pelajar maupun umum. Dan yang jelas, saya butuh keyakinan, saya butuh kepastian tertulis, bukan hanya di retorika, di ucapan. Mohon nanti bisa tertulis antara Pemkab dengan atlet. Ketika mereka memperoleh apa yang disyaratkan oleh Pemkab, itu fasilitas apa yang akan mereka terima. Kalau yang masih pelajar bisa difasilitasi belajar dan lain sebagainya, pembiayaannya sejauh mana pembiayaan itu ditanggung? Apakah full? Apakah hanya biaya sewu iurannya SPP apa biaya masuk? Itu mohon untuk diperjelas. Kemudian untuk teman-teman atlet yang sudah pasca selesai sekolahnya, ini mohon untuk juga ada penghargaan. Tidak tadi disampaikan, wah kita mau ini punishment, diancam. Tapi apa rewardnya dari mereka? Saya berharap ada lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita, karena mereka sudah membawa nama baik. Itu sisi positifnya. Yang kedua, ketika mereka menetap di daerah kita, mereka tentunya akan membina atlet-atlet yang lain, karena mereka sebagai motivasi juga. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan program ini, saya berharap KONI bisa berkolaborasi sama Dikora berkaitan dengan informasi-informasi cabur-cabur yang akan dipertandingkan, biar Dikora terutama bisa memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, bisa memilih cabur yang akan diekstrakurikulerkan, bisa memilih. Jadi nanti kami juga akan terjun ke lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah itu kami juga mereka tidak asing dengan kami. Saya yang masih di wilayah masih asing, Pak Ketua. Itu kemudian kalender olahraga mohon untuk bisa dibuat agar apa yang menjadi goal kita, tujuan akhir kita nanti akan terencana dengan baik. Tentunya tahapan-tahapan itu tadi juga disampaikan berkaitan POP dan lain sebagainya, itu karena tidak lepas dari persiapan. Bagaimana kita akan mencapai POP sampai di angka 14 dan lain sebagainya ketika targetnya aja informasi baru sebulan, kita tidak pernah latihan lari,
boro-boro nanti latihan lari juga butuh makanan, butuh suplemen yang menunjang Bapak. Oke, jadi butuh dukungan gizi. Itu saya kira saya tidak akan panjang lebar Pak. Nanti kalau panjang lebar tidak bijaksana bagi kami. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Positif mendapat titipan dari Pak Kendro apa enggak? Enggak, berarti nanti sendiri ya Pak Kendro ya? Habis ini. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, ada 4 penanggap, penanya. Ada banyak pertanyaan yang perlu dijawab dan pertanyaannya angel-angel kabeh. Berat-berat kabeh. Oleh karena itu saya distribusikan sesuai dengan jobnya masing-masing. Ada yang ini menyangkut keorganisasian, ada yang menyangkut binpres, ada yang menyangkut keuangan, bahkan perencanaan anggaran. Oleh karena itu jadi tidak hanya yang di depan ini yang menjawab, nanti silahkan teman-teman KONI yang di depan ini termasuk bidang anggaran di sini, bidang dan seterusnya, binpres dan seterusnya, silakan nanti bisa ikut membantu rekan-rekan kita yang ada di depan. Baik, untuk pertama kami persilahkan kepada Bapak Haji Samsul Ma'arif untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan tadi. Terima kasih waktunya Pak Ketum untuk menanggapi saran, pertanyaan, masukan dari para peserta Rakerkap. Yang pertama dari Bu Yun dari Pasi, terima kasih atas sarannya untuk kita kompak bersatu dalam melaksanakan atau berorganisasi. Kemudian terima kasih atas saran masukannya berkaitan dengan pelayanan kami yang masih kurang kaitannya dengan distribusi surat. Atas masukan itu insya Allah secara ke depan kita akan mendistribusikan surat sampai alamat jikalau ada surat dari KONI. Adapun beberapa saat yang lalu belum seperti itu, mohon dimaafkan. Itu saran yang sangat bagus Bu Yun, terima kasih sekali. Kemudian berkaitan dengan rekomendasi ke klub harus lewat cabur saya bacakan. Terima kasih Pak Yunam dan tadi Pak Dwi dari Taekwondo yang secara struktural memang KONI sebagai rumah kita bersama cabur mempunyai minimal 2 klub. Memang kita harus berjenjang. Jikalau kami kemarin belum seperti itu, kami mohon maaf. Tapi ini ada di mohon maaf, ini saya menanggapi terkait dengan Pak Yunan Arif untuk yang poin rekomendasi klub itu harus dari KONI mestinya ke cabur dulu. Nah, atau harus ada rekomendasi dari KONI. Saya bacakan untuk pasal 11 di persyaratan menjadi anggota, itu di bagian ketiga persyaratan menjadi anggota pasal 11 huruf 1 C. Untuk satunya saya bacakan. Untuk dapat diterima menjadi anggota bagi induk organisasi cabang olahraga harus memenuhi persyaratan anggota sebagai berikut. A, B, kemudian C. Mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 pengurus provinsi. Oh iya. Oh ini. Maaf. Huruf 2. Angka 2. Setiap pengurus kabupaten atau kota dimaksud pada ayat 1 butir C di atas masing-masing telah mempunyai sekurang-kurangnya 2 pengurus atau ranting atau perkumpulan atau sasana atau dojo atau klub atau yang setingkat lengkap dengan pengurusnya yang telah berfungsi dan dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari pengurus KONI Kabupaten Wonosobo. Jadi jelas memang untuk menjadi anggota cabur
salah satu klub itu harus ada rekomendasi dari KONI Kabupaten Wonosobo. Ya. Mohon maaf, sebentar, pimpinan sidang yang terhormat. Dalam LPJ, coba dibuka LPJ-nya. Di situ tertera bahwa yang tadi dibacakan itu berdasarkan ADART KONI. Lah yang tadi dibaca itu ADART apa pos KONI? SOP KONI atau ADART KONI? Ya itu SOP bukan ADART, Pak. Kalau di ADART itu nggak ada bunyi seperti itu. Coba dibaca, di grup cabur sudah saya share pasal 11. Itu SOP atau rumah tangga KONI atau ADART. Sebab dalam LPJ itu disebutkan ADART gitu. Kalaulah betul itu SOP-nya KONI Kabupaten, maka harus ada sosialisasi terlebih dahulu sebelum dicanangkan kepada cabur-cabur. Mohon maaf. Nah ini tulisannya masalahnya kecil, Pak. Jadi agak kesulitan. Sebetulnya bukan masalah tulisan kecil atau besar. Iya, Pak. makanya dengerin dulu gitu, Pak. Santai gitu. Ya. Santai, Pak. Pimpinan sidang, mohon maaf. Santai saja, Mas. Begini, ini Pak Samsul kesulitan nulis, tapi gitu kan ya akhirnya kan. Betul. Hanya ini Pak, sebelum dibaca Bapak, sebelum dibaca daripada bacanya kebanyakan kasihan yang baca Pak. Oke. Jadi tadi mohon penjelasan. Di LPJ itu tertulis menurut pasal 11 ADART KONI. Oke. Tapi yang dibaca tadi, yang dibaca tadi Ya. itu bukan ADART tapi SOP-nya KONI gitu. Maaf, ini koreksi nanti di pasal 11 ART ya. Pasal 11 bagian 4 tata cara permohonan menjadi anggota pada pasal 12 ART. Ya, kalau panjenengan terima kasih akan kami ralat tulisan ADART KONI itu kan jelas gitu. Iya. Jadi saya kira cabur-cabur menerima gitu. Tapi persoalannya di LPJ bunyinya tidak begitu. Terima kasih. Mungkin ini tadi sedikit untuk untuk menjelaskan saja terkait dengan ini. Perlu diketahui sebenarnya justru ini adalah pengalaman berharga kita saat kita melaksanakan musyawarah oleh pimpinan Ketua KONI Provinsi Jawa Tengah. Itu kami memang diarahkan untuk bagaimana melakukan tata kelola. Sekarang boleh terbuka saja, saya juga dari cabur, Bapak Ibu juga dari cabur. Ini adalah untuk mendata, Pak. Mungkin yang dipertanyakan Pak Dwi sama halnya seperti tahun lalu ya Pak Dwi. Pak Dwi menanyakan dan saya masih menjawab hal yang sama seperti ini. Kenapa? Karena masih banyak terdapat cabur-cabur ini